Langkah paling awal untuk membuat sebuah penelitian adalah menentukan topik atau tema penelitian. Banyak pertimbangan yang harus kamu perhitungkan untuk menentukan sebuah tema atau topik dari sebuah penelitian. Kenapa harus kamu lakukan? Agar supaya penelitian yang kamu ajukan akan berkualitas. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana membuat tema atau topik sebuah penelitian, kita lihat dulu apa definisi dari sebuah penelitian. Penelitian merupakan sebuah proses untuk menemukan kebenaran ilmiah. Ya, menentukan kebenaran ilmiah bisa berupa konsep atau teori baru, ya, yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah. Nah, pemikiran ilmiah itu seperti apa? Berdasarkan konsep ilmiah tentunya, berdasarkan pada teori yang sudah ada sebelumnya, dan bisa juga berupa paradigma ilmiah, pendapat-pendapat daripada tokoh ilmiah atau ilmuwan. Perlu juga kamu ketahui bagaimana kaidah penelitian. Langkah-langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk berhasil dalam penelitian. Mulai dari persiapan, lalu cara melakukan, lalu bagaimana pelaporan hasilnya. Nah, Anda harus bisa memahami semua itu. Yang pertama, untuk menentukan ide atau konsep. Penentuan ide atau konsep ya, itu diawali dari bisa berupa pengalaman pribadi, pengamatan objek, ya, mengamati kejadian alam di sekitar kita. Karena rasa keingintahuan kita, itu akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang ada di dalam benak kita. Dari pemikiran itu, kita munculkan sebuah permasalahan. Kira-kira permasalahannya seperti ini. Ya, kalau ada kondisi seperti itu, ya, lalu permasalahannya seperti itu. Kita munculkan permasalahan itu pada tahap ide dan penentuan konsep. Lalu untuk operasionalisasinya, untuk melakukan penelitian harus dilakukan secara semua data harus terukur secara akurat. Jadi setiap mengambil keputusan itu harus berdasarkan pada data. Setelah ada data, saat Anda melakukan penelitian, maka harus Anda laporkan dalam bentuk laporan penelitian berupa hasil dan analisis dari penelitian. Jadi penelitian itu tidak hanya berupa pelaporan data-data saja. Jadi misalkan hasil pengujian ini Anda laporkan dalam bentuk tabel, bentuk grafik, dan berakhir di situ. Nah, itu tidak. Tapi harus Anda jelaskan kenapa bisa seperti itu. Kenapa grafiknya bisa naik, kenapa bisa turun. Ya, Anda harus membuat analisis. Nah, untuk membuat analisis, Anda bisa melihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada dilakukan oleh orang lain. Nah, itu merupakan kaidah penelitian. Nah, lalu bagaimana untuk memilih tips? Ya, memilih topik. Bagaimana untuk memilih topik atau tema penelitian? Ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah melakukan penelitian awal. Yang kedua adalah brainstorming. Yang ketiga, merumuskan masalah yang akan kamu teliti. Penelitian awal itu berasal dari keinginan tahuan terhadap suatu hal. Ketika Anda mengamati fenomena di sekitar Anda tertarik dengan sesuatu yang tersimpan di fenomena tersebut, Anda bisa melakukan penelitian, mencari informasi, ya, bisa
berupa dari jurnal, buku, ya, ensiklopedia, situs-situs internet, dari radio maupun TV, lalu bisa juga pengamatan terhadap orang atau benda atau situasi secara langsung. Nah, bagi kamu yang masih belajar, masih ada dosen yang mendampingi, ada baiknya Anda diskusikan dengan dosen Anda. Bisa juga dengan teman Anda atau forum-forum ilmiah, ya. Nah, itu penelitian awal. Selanjutnya adalah brainstorming. Nah, tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara kata kunci, konsep, dan pemikiran. Menggali, mempertajam, dan mengembangkan gagasan, hubungan antar gagasan, atau pemecahan masalah. Nah, itu brainstorming. Ada dua hal yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan brainstorming. Yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan. Apa? Apa ini? Kenapa? Bagaimana? Berapa? Di mana? Nah, ini harus Anda keluarkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari langkah awal tadi, penelitian awal. Lalu mulai dari yang luas, lalu menuju ke yang sempit. Jadi artinya ambil kasus yang lebih luas, misalkan secara internasional. Kalau nggak internasional ya mungkin dalam skup nasional. Dari skup nasional Anda persempit lagi, ya, bisa ke daerah atau yang lebih fokus ke bidang tertentu. Nah, jadi penelitian itu yang bagus itu adalah penelitian yang spesifik, tapi penjelasannya, analisisnya secara mendalam. Nah, bukan penelitian yang mencakup banyak hal, namun hanya sedikit penjelasannya. Yang kedua, yaitu menvisualisasikan pemikiran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, perumusan masalah. Nah, seringkali mahasiswa salah dalam menentukan perumusan masalah. Biasanya mahasiswa itu merumuskan masalah hanya dari tujuan penelitian yang diberi tanda tanya. Misalkan di tujuan penelitian mencari densitas keramik, maka di rumusan masalah hanya dituliskan berapa densitas keramik, lalu dikasih tanda tanya. Nah, itu kan sama. Sebenarnya bukan seperti itu. Nah, rumusan masalah itu merupakan jembatan dari latar belakang menuju ke judul tujuan penelitian. Makanya setiap rumusan masalah itu berada di antara latar belakang dan judul penelitian. Ya, karena sifatnya sebagai penghubung. Ya. Satu contoh misalkan ada permasalahan gas emisi kendaraan, itu merupakan sebuah masalah karena di situ akan terjadi polusi udara, penyebab berbagai penyakit karena udara kotor, penyebaran penyakitnya sangat pesat, ya. Lalu bisa juga terjadi efek rumah kaca panas. Nah, itu bisa dimunculkan suatu solusi, misalkan dengan filter gas emisi kendaraan bermotor dengan menggunakan clay. Nah, dengan menggunakan clay. Nah, kenapa clay? Ya, karena mungkin Anda ketika browsing, clay itu ternyata bisa menurunkan gas-gas beracun, misalkan seperti itu. Sehingga Anda menunjukkan, oh ternyata kalau clay bisa untuk menurunkan gas beracun, bisa juga untuk menurunkan gas emisi kendaraan. Nah, setelah itu Anda gali, Anda munculkan potensi dari clay ini. Kenapa? Karena clay itu harganya murah.
lalu bisa mudah untuk didapat, lalu untuk tujuan penelitian misalnya adalah meningkatkan aspek fungsi dari clay. Nah, lalu gali, apakah benar, bagaimana cara membuatnya, amankah. Nah, Anda lalu memunculkan untuk menguji, tujuannya untuk menguji keaktifan clay untuk menurunkan kadar gas emisi kendaraan bermotor. Nah, kira-kira seperti itu untuk perumusan masalah. Nah, ini sebagai contoh pada judul penelitian pengembangan material membran. Ya. Membran CMC, CMC itu keramik matrik komposit, ya, berbasis clay untuk menurunkan kadar gas CO kendaraan bermotor. Nah, karena clay memiliki potensi mereduksi gas emisi yang baik dengan cara absorpsi maupun fotokatalis. Lalu perbaikan nilai tambah clay. Nah, ini dimunculkan seperti itu. Nah, kalimat tanya juga bisa, misalkan bagaimana cara meningkatkan performa filter dari bahan clay. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana untuk memunculkan ide penelitian atau topik-topik penelitian, ada baiknya Anda cermati quote seperti ini. Kreatif, ya. Jadi untuk membuat tema penelitian, judul penelitian itu kan harus kreatif, ya. Kreatif berarti melihat sesuatu yang sama seperti orang lain, tetapi dengan pemikiran yang berbeda. Nah, ini kreatif. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bisa membantu untuk memunculkan ide atau tema penelitian yang akan Anda ajukan. Terima kasih.